Gereja Nanggulan adalah hasil pertemuan dua arus besar perwartaan misi, yaitu misi yang bersumber dari Mendut, Boro, kemudian ke Nanggulan, dan kemudian misi yang tahun-tahun berikutnya mengalir kuat dari Yogyakarta, Sedayu, dan Kewijilan. Jumlah umat yang terus bertambah dibaca oleh Romo FX Satiman SJ dan dikuatkan oleh Romo J. Prentaler SJ untuk diwujudkan dengan membuat suatu pusat pelayanan yang ditandai dengan bangunan gereja di Nanggulan. Gagasan muncul dari Bapak Sebastianus Sutodimejo untuk mendirikan gedung gereja di wilayah Nanggulan. Gagasan ini ternyata didukung oleh seluruh umat Nanggulan pada waktu itu. Gayung bersambut. Ternyata gagasan itu mendapat tanggapan yang baik dari Romo Prentaler SJ selaku Romo Kepala Paroki Boro. Pada tahun 1934, Romo Prentaler SJ menugasi Romo FX Satiman SJ, Romo Pembantu Paroki Boro, yang memang bertugas di wilayah Nanggulan hampir 5 tahun, untuk membeli sebidang tanah di kawasan Nanggulan. Peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 13 Januari 1936. Biaya pembangunan semua ditanggung oleh pihak Keuskupan Batavia. Orang-orang yang juga ambil bagian dalam pembangunan gereja Nanggulan, di antaranya adalah Bapak Prawiro Koro sebagai pelaksana dan penyedia material. Sementara untuk masalah birokrasi juga terlibat di dalamnya Bapak B. Sinang Joyo sebagai satu-satunya orang Katolik yang bekerja di pemerintahan. Gereja yang berdiri di daerah Karang ini diberi nama Gereja Katolik Santa Perawan Maria Tak Bercela. Gedung gereja ini diberkati oleh Bapak Uskup Monsinyur P.J. Wilkens SJ, Vikaris Apostolik Batavia, pada tanggal 5 Juli 1936. Misa pemberkatan ini dihadiri oleh 1.500 umat, sedangkan peringatan Santa Pelindungnya, Santa Perawan Maria Tak Bercela, jatuh pada tanggal 8 Desember. Berikut adalah sebuah prasasti yang ditemukan dalam sebuah kertas dengan tulisan tangan menggunakan huruf Latin dan disimpan dalam salah satu besi yang ditanam dalam pondasi gereja. Tulisan ini ditemukan saat gereja direnovasi pada tahun 1998. Periode 1936 hingga 1956. Gereja Nanggulan dalam 20 tahun pertama. Setelah gedung gereja diberkati oleh Monsinyur Wilkens dan digunakan sebagai tempat ibadah resmi umat Katolik, maka sejarah gereja Nanggulan dimulai dengan pelayanan yang sedikit lepas dari Boro. Umat tidak lagi mengikuti misa di Boro, tetapi dilayani oleh romo-romo yang tinggal di pastoran Boro. Namun begitu, seluruh pelayanan administrasi masih menjadi satu dengan Boro. Oleh karena itu, dalam banyak hal masih kental dengan gereja Boro. Untuk lebih menunjuk pada situasi umat setelah gereja diberkati, maka berikut disampaikan situasi umat dan perkembangan gereja mengikuti keadaan sosial pemerintahan saat itu. Periode 1956
hingga 1967. Paroki muda di tengah situasi politik. Gereja Nanggulan mulai menjadi paroki sendiri pada tanggal 25 Maret 1956 yang ditandai dengan pembentukan pengurus gereja Papa Miskin Paroki Nanggulan. Periode ini menggambarkan keadaan umat di tengah situasi politik sekitar tahun 1960-an. Periode 1998 hingga sekarang. Periode penataan kompleks gereja dan pastoral data. Penataan bangunan seputar kompleks gereja dimulai setelah ada surat izin dari Keuskupan Agung Semarang nomor 637 garing B garing 1 garing B garing 98 tertanggal 8 September 1998. Berikut adalah romo-romo yang pernah berkarya di Paroki Nanggulan.